tidak tergoyahkan. Betul kan teman kita tadi? Jadi teman kita mengatakan bahwa sholat itu terdapat pada rukun Islam yang kedua. Ya, Bu, saya. Ya, berapa jumlah rakaat dalam sholat wajib dan waktunya? Baiklah, berapa jumlah sholat wajib, berapa jumlah rakaat sholat wajib dan waktunya? Ya, baiklah di sini. Jadi jumlah sholat wajib dalam 24 jam atau sehari semalam itu ada 17 rakaat sholat wajibnya dalam 5 waktu, ya. Yang pertama subuh, kedua duhur, tiga asar, empat maghrib, dan 5 isya. Ya, jadi sini Bu akan menggambar letak matahari pada waktu sholat. Nah, pada gambar itu terbanyak sekali tertera letak matahari. Namun di sini Ibu hanya menjelaskan letak matahari di waktu sholat wajib saja, ya. Jadi di sini timur, barat. Di sini terbitnya matahari sampai dengan tenggelamnya matahari, ya. Nah, jadi anak-anak, jadi subuh ini terbitnya fajar atau jam 4 subuh, ya. Nah, terus duhur, waktu saat matahari berada di tengah-tengah pada jam 12, ya. Sekarang asar. Asar ini ada 4 rakaat, duhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, ya. Jadi asar waktu menjelang sore jam 3, ya. Terus lanjut lagi maghrib. Maghrib ini letak mataharinya di sini. Pada saat matahari ingin tenggelam, nah, pada petang hari. Maghrib itu pada petang hari jam 6, ya. Nah, yang terakhir, yang kelima, sholat isya 4 rakaat pada malam hari. Pada malam hari, ya. Bu, saya mau bertanya. Ya, mana? Apa dan mengapa kita harus sholat? Nah, anak-anak, sholat adalah berhadap hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagai ibadah dengan penuh keikhlasan dan kekhusyukan dalam beberapa perkataan dan perbuatan, ya, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam, ya. Ibadah sholat, nah anak-anak kita itu sebagai umat Islam harus rajin sholat. Kita harus mendirikan ibadah sholat, karena sholat merupakan perintah Allah. Terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'una ma'al raki'in. Ya, dirikanlah sholat, keluarkan zakat, serta rukuklah bersama orang-orang yang berrukuk. Ya, oleh karena itu anak-anak, marilah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, jadi jika kita rajin sholat, maka kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Iman kita akan kuat, ya. Karena sholat merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ada berapa waktu sholat dan berapa rakaat yang sudah kita jelaskan tadi? Yang sudah kita bahas? Ada 5. Bentar. Yang pertama, sholat subuh 2 rakaat. Yang kedua, 4 rakaat. Ketiga, asar 4 rakaat. Ini 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Pintar. Nah, sekian materi kali ini. Marilah kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
di mana kita harus ketahui bahwa salat berjamaah itu dianjurkan bagi kita semua, terutama baik bagi kaum laki-laki, khususnya salat berjamaah di masjid. Di mana hukum salat berjamaah yaitu sunnah muakkad, yang dimana sunnah ini sangat dianjurkan. Baik, kemudian ada syarat sah salat berjamaah. Yang pertama ada imam, harus ada imam. Kemudian yang kedua harus ada makmum yang mengikuti imam. Kemudian yang ketiga, salat berjamaah harus dikerjakan dalam satu majelis, yaitu rombongan. Yang keempat, salatnya makmum harus sesuai dengan imam. Harus sesuai dengan imam. Kemudian kita pindah syarat menjadi seorang imam, yaitu ada beberapa syarat. Yang pertama, harus mengetahui syarat dan rukun sholat. Kemudian yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, harus berakal sehat. Yang keempat, harus balik. Dan yang kelima, harus berdiri di depan. Dan yang terakhir yaitu seorang imam harus laki-laki. Nah, kemudian kita lanjut ke syarat menjadi makmum. Ada beberapa syarat. Yang pertama yaitu makmum berniat mengikuti imam. Kemudian yang kedua, mengetahui gerakan imam. Kemudian yang ketiga, berada dalam satu tempat. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu posisinya di belakang imam. Itulah syarat-syarat menjadi makmum. Baik, kita lanjut ke tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah. Kemudian yang kedua, berada dalam satu barisan satu saf. Kemudian yang ketiga, makmum harus mengikuti gerakan imam. Dan yang keempat yaitu setelah salam, imam dan makmum berdoa bersama-sama. Nah, itulah tadi tata cara sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah, di mana yang pertamanya itu memiliki keutamaan 20 derajat pahala yang didapat ketimbang kita sholat sendiri di rumah. Kemudian yang kedua, menjalin sebuah silaturahmi. Kemudian yang ketiga yaitu mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai
menjadi percaya dengan agama Islam